Nah, yang keempat, teman-teman, yaitu generalisasi. Nah, ini penting dan sangat banyak yang kita dalam kehidupan kita ini keliru di generalisasi ini. Ya, jadi karena tergesa-gesa langsung menyatakan oh, semuanya begitu, semuanya begini ya. Padahal masih ada kemungkinan-kemungkinan lain dan masih ada pengecualian-pengecualian gitu. Makanya untuk menguji generalisasi, cara berpikir yang mengeneralisasikan sesuatu berdasarkan beberapa kasus saja, itu harus dilihat, teman-teman harus hati-hati melihatnya dari segi sampel, cara mengujinya. Ya, contoh kasusnya berapa? Memungkinkah kasus itu ya, untuk menyimpulkan sesuatu itu? Ya. Dari segi kasus, dari segi sampelnya, nah, jadi hukumnya gini, semakin banyak sampel, eh, semakin mendekati kemungkinan benar, kemungkinan besar pada benarnya itu ada. Gitu. Maksudnya semakin banyak sampel, maka kemungkinan besar untuk benar itu ada. Kemungkinan benarnya besar. Jadi persentase sampelnya makin banyak, maka kemungkinan benarnya itu sangat besar, itu maksudnya. Terus dari segi sampel juga mesti dilihat, sampel itu sudah selaras enggak dengan apa yang kita simpulkan itu. Selaras enggak sampel itu? Misal kalau sampelnya itu kita hanya disakiti orang, lalu kita simpulkan bahwa semua laki-laki sama saja, nah itu tidak selaras. Karena hanya satu bagian saja kita menyimpulkan seluruh ya, dari sikap seseorang itu. Misalnya gini, perempuan ya pacaran dengan pacar satu, dia datang, para laki-laki itu matre, setelah laki-laki itu menguasai tubuhnya, menikmati badannya gitu kan. Artinya dalam bahasa lain kan habis manis sepah dibuang. Lalu dia putus gitu. Lalu datang lagi laki-laki satu ya kan. Laki-laki yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan seterusnya sampai 10 laki-laki itu sama saja dengan karakter yang sama, dia simpulkan semua laki-laki sama. Nah, lalu penyimpulan itu dengan menggunakan sampel tadi selaras nggak? Itu maksudnya. Kalau yang diambil itu hanya karena dia matre, ya, atau hanya karena dia tidak baik, nah itu berarti, ya kan itu berarti itu tidak selaras. Karena menyimpulkan semua laki-laki sama saja dengan hanya karena dia tidak baik. Karena ada orang lain yang menganggap laki-laki itu baik. Gitu. Ada pengecualian lain. Nah, terus dari segi sampel juga bisa dilihat bahwa jumlahnya. Tadi dari segi sifat, ya, dari segi kualitas apa yang diambil dari sampel itu. Terus dari segi jumlahnya. Gitu. Dari segi jumlahnya, pantas nggak dengan 10 orang menyimpulkan ratusan bahkan ribuan orang. Itu. Makanya saya bilang semakin banyak sampelnya, maka semakin besar kemungkinannya untuk benar. Terus yang kedua pengecualian. Nah, kalau yang ini semakin banyak, ya kan, baik itu dari segi kuantitas, kualitasnya, maka semakin sedikit kemungkinan benar. Artinya, dia mencapai, sudah mau mendekati kesalahan. Gitu. Kalau semakin banyak pengecualiannya. Misalnya, seseorang bertemu dengan orang Bima. Orang Bima ini yang menjadi temannya itu adalah pencuri. Nah, begitu dia menghindar dari orang Bima yang satu pencuri ini, ya dia berteman lagi, bertemu lagi dengan orang Bima. Sama pencuri. Terus sampai 10 ya kan, orang Bima yang sama-sama pencuri juga. Dan dari ada lagi yang lain, ya
orang Bima lagi, tapi berdasarkan cerita orang pencuri. Akhirnya dari pengalaman itu dia katakan ya, semua orang Bima itu memang pencuri ya. Nah, ini juga perlu diuji. Ya, maka diuji sampelnya. Sampelnya kualitas apa yang diambil. Oke, kita lihat kualitas pencurinya. Apakah betul? Ya kan? Apa yang dicuri? Gitu. Maksudnya bagaimana kondisi yang dicuri? Gitu. Itu perlu diuji. Terus jumlah sampelnya ada berapa orang? Gitu. Terus dibandingkan dengan orang Bima yang keseluruhan. Ketika persentasenya lebih banyak yang keseluruhan daripada sampel, ya maka perlu kita menguji ulang sampel itu. Gitu. Nah, atau itu juga bisa terbantahkan dengan sendirinya dengan dia bertemu lagi dengan temannya yang lain, sesamanya, dan temannya itu banyak temannya orang Bima misalnya begitu. Wah, teman saya orang Bima kok baik-baik. Nah, itu sudah menjadi pengecualian itu. Yang tadinya dia bertemunya dengan orang Bima yang pencuri semua itu. Nah, temannya yang satu lagi justru bertemu dengan orang Bima yang baik-baik. Nah, itu sudah menjadi pengecualian. Nah, maka dari itu semakin banyak teman dia lagi yang menjadi pengecualian, maka semakin mengurangi nilai kebenarannya. Gitu. Itu generalisasi. Maka dari itu teman-teman, perlulah kita hati-hati dalam membuat general atau menyimpulkan dengan cara berpikir yang general ini. Jangan tergesa-gesa. Nanti bisa logikal falasi, kesesatan berpikir. Kayak tadi, semua laki-laki sama, atau semua orang Jakarta itu banyak omong, atau semua orang itu begini, begitu. Artinya begini, tipsnya adalah jangan katakan semua. Ya kan, jangan katakan semua. Ketika sesuatu itu sesuatu yang tidak tentu, tak menentu. Contoh adalah manusia, tumbuhan, hewan, binatang, gajah misalnya gitu. Ini kan sesuatu yang tak tentu nih, yang dia bergerak terus itu. Hari ini kamu bertemu dengan gajah, gajah ini kecil. Bertemu lagi dengan gajah, gajah itu kecil. Oh, semua gajah kecil. Itu. Padahal itu masih umur segitu, makanya harus dilihat kualitasnya. Jangan hanya dilihat sampelnya. Oh, gajah yang umur segini, gini besarnya, harus dilihat itu. Indikator-indikator itu harus dilihat. Begitupun manusia. Ya tadi semua orang Bima itu pencuri, ya kan? Kata semua itu sudah menjerumuskan semuanya, gitu. Sudah memasukkan semua yang manusia yang berada di Bima. Begitu. Nah, sementara pencuri itu sifatnya. Nah, sifat yang demikian itu, maka itu kan tidak tentu. Bisa jadi dia mencuri karena keadaan, tidak ada buat makan, apalah. Kan tak menentu. Keesokan harinya dia bantu orang. Keesokan harinya dia itu membunuh orang. Keesokan harinya dia menjaga anak orang atau menikahi anak orang. Dan banyak hal yang dia lakukan yang tak menentu. Jangan hanya pada fokus itu. Maka dari itu, kalau bertemu dengan sesuatu yang tak menentu ini, caranya jangan menggunakan kata semua. Katakan saja pada umumnya. Atau sebagian. Nah, ini tips untuk teman-teman supaya tidak keliru. Oke, itu generalisasi. Bisa ya. Nah, selanjutnya kausalitas. Ini yang terakhir, modul pikir yang terakhir adalah kausalitas. Untuk teman-teman yang sudah berorganisasi dan melakukan pengkaderan atau proses rekrutmen dalam organisasi atau yang sering baca buku, ya, kata kausalitas adalah kata yang mungkin tidak asing di telinga teman-teman atau yang tidak asing kalian bacalah. Jadi kausalitas itu hubungan sebab akibat. Ada 3 ciri.
Mungkin selama ini kita hanya tahu sebab akibat begitu aja kan. Jadi bisa juga cara berpikir yang kausalitas ini sebab ke akibat. Kedua akibat ke sebab. Tiga akibat ke akibat. Sebab ke akibat. Nah, jadi hubungan ini bisa saja kita berpikir sebab dulu ya baru bisa mendapatkan akibat. Misalnya kita berpikir tentang virus influenza. Ya, virus influenza adalah begini, akibatnya nanti kalau terkena virus influenza kita flu. Nah, itu akibat. Flu itu akibat, sebabnya adalah virus influenza. Atau tanah basah. Kita melihat tanah yang basah, kita berpikir, oh apa sebabnya ini? Ya, sebabnya karena tadi turun hujan misalnya begitu. Atau tadi orang yang siram. Nah, itu sebab. Nah, itu namanya kita kalau melihat sesuatu itu ya akibatnya, lalu kita menuju ke sebabnya, nah, itu berpikir yang dari akibat ke sebab. Nah, sementara kalau yang dari sebab ke akibat, kayak tadi, kita merasakan mempelajari virus misalnya gitu. Virus corona, ya corona begini. Sebabnya corona itu ya ada, kita lemah itu sebabnya. Dalam kehidupan sehari-hari, pikiran yang sebab akibat ini bisa kita contohkan oleh profesi guru, profesi dokter misalnya ketika mendiagnosa sakitnya pasien, itu pikiran yang dari akibat ke sebab itu. Misalnya diagnosa, oh Bapak sakit apa? Begini dijelaskan, oh itu sebabnya ini. Nah, itu selesai. Begitupun di guru, misalnya guru bimbingan dan konseling. Kamu kenapa nakal? Begini. Nah, baru ditemukan, oh sebabnya begini. Cara berpikir yang seperti ini, teman-teman sekalian, itu sangat penting. Sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mana mungkin kita bisa membuat proposisi kalau kita tidak memikirkan sebab akibat, atau akibat ke sebab, atau akibat ke akibat. Gitu. Oh, saya ini batuk. Kalau saya batuk, ya nantinya suara saya akan jelek. Nah, itu. Atau nantinya saya kalau hadir di acara orang menikah, saya mengganggu orang lain karena batuk saya. Nah, itu dari akibat ke akibat. Nah, dia tidak mencari sebabnya, tapi dia akan menjabarkan justru pikirannya justru menuju ke akibat lain dari akibat yang sudah ada ini. Saya flu berarti saya lemah. Ini pikiran dari akibat ke akibat. Gitu. Nah, jadi ada 3 ciri itu. Nah, kenapa 5 model berpikir ini saya jelaskan? Karena 5 model berpikir inilah yang terselipkan di dalam proposisi. Ya kan? Nah, proposisi itu digunakan di dalam kita membuat silogisme yang kemudian kita sebut sebagai pendapat, ya, kita sebut sebagai argumentasi, maka disebutlah dia itu sebagai pikiran kita, maka kita harus menggunakan dasar pemikirannya yang terselip di situ begitu. Agar kita bisa menilai benar dan validnya atau tepat dan tidak tepatnya. Benar dan salahnya, valid dan tidaknya, logis dan tidak logisnya. Seperti itu. Ya, baiklah. Itulah 5 model berpikir yang ada di dalam logika yang sebelumnya pernah dirangkum